Aku sewengi muput kuwi bengak-bengok karo awakku kuwi didingklokke disujudke. Mosok kowe ora krungu apa-apa. Tumbal dalam hal ini adalah untuk dijadikan pagar gaib sebagai tameng gaib yang bisa melindungi dan mengayomi dirinya beserta anggota keluarganya. Digerakkan langsung oleh Yang Maha Kuwasa. Didudukan sambil bersila, bersedekap menghadap ke timur, sambil melakukan sembah sujud seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Hardjosapuro atau wahyu sujud yang diterima oleh Bapak Hardjosapuro itu memang dituntuni langsung oleh Yang Maha Kuasa dengan dibuktikan adanya saksi sejarah penerimaannya. Pamuji Rahayu Bagas Waras. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, pangayoman, dan kanugrahan kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, serta saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah diterimanya wahyu sujud. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, bahwa wahyu sujud adalah tonggak bersejarah wahyu yang pertama kali diterima oleh Bapak Hardjosapuro, yang selanjutnya bergelar Panuntun Agung Sri Gotomo pada tanggal 27 Desember 1952. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas bersama-sama tentang sejarah diterimanya wahyu sujud. Pada tanggal 26 Desember 1952, Bapak Hardjosapuro tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya, yaitu sebagai tukang cukur rambut. Hal itu dikarenakan perasaan yang terus bergejolak di dalam hatinya, yang terus berkecamuk, serta tubuhnya terasa diliputi oleh getaran-getaran aneh yang tidak seperti biasanya. Getaran-getaran tersebut semakin terasa menjelang sore hari. Makanya untuk meredam getaran aneh yang menyelimuti seluruh tubuhnya tadi, Bapak Hardjosapuro sengaja pergi ke rumah saudaranya yang saat itu sedang menggelar pesta hajatan. Mungkin dalam benak beliau, jika beliau berkumpul dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya yang menghadiri pesta itu, akan dapat meredam getaran aneh yang menyelimuti tubuhnya. Akan tetapi, setelah tiba di tempat pesta hajatan, getaran yang menyelimuti tubuh Bapak Hardjosapuro itu tidak kunjung reda, malah semakin terasa kencang. Karena tidak bisa meredam getaran yang ada di tubuhnya, maka Bapak Hardjosapuro
memutuskan diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya tiba di rumah Bapak Harjosapuro, untuk meredam getaran yang menyelimuti tubuhnya tadi, beliau menggelar tikar dan bermaksud untuk tiduran dengan harapan agar dia bisa tertidur dan getaran aneh yang menyelimuti tubuhnya itu akan menghilang dengan sendirinya. Akan tetapi beliau tidak bisa tidur. Getaran-getaran itu semakin kencang, semakin terasa bergetar menyelimuti tubuhnya. Puncaknya pada waktu dini hari, pukul 1 malam, tepat tanggal 27 Desember 1952, Bapak Harjosapuro tubuhnya bergetar dengan sendirinya, duduk bersila dan bersedekap menghadap ke timur tanpa bisa mengendalikan getaran yang ada di dalam tubuhnya. Setelah itu beliau berucap, Allah yang Moho Agung, Allah yang Moho Rohim, Allah yang Moho Adil. Dan kemudian dengan sendirinya tubuhnya digerakkan melakukan sujud kepada Yang Maha Kuasa, Yang Moho Suci, sujud Yang Moho Kuasa, Yang Moho Suci, sujud Yang Moho Kuasa, Yang Moho Suci, sujud Yang Moho Kuasa. Kemudian badan beliau ditegakkan lagi, duduk bersila. Setelah itu disujudkan lagi dengan ucapan, kesalahane Yang Moho Suci, nyuwun ngapura Yang Moho Kuasa. Kesalahane Yang Moho Suci, nyuwun ngapura Yang Moho Kuasa. Kesalahane Yang Moho Suci, nyuwun ngapura Yang Moho Kuasa. Badan beliau kemudian didudukkan lagi, lantas disujudkan lagi dengan ucapan, Yang Moho Suci mertobat Yang Moho Kuasa. Yang Moho Suci mertobat Yang Moho Kuasa. Yang Moho Suci mertobat Yang Moho Kuasa. Dan peristiwa itu pun berlangsung secara terus-menerus tanpa bisa beliau kendalikan. Beliau hanya bisa pasrah kepada Yang Maha Kuasa menghadapi peristiwa yang beliau alami. Entah sudah beribu-ribu kali beliau melakukan sujudan, dan kejadian itu baru berakhir setelah pukul 5 pagi. Setelah beliau berakhir menjalankan sujud yang dituntuni Yang Maha Kuasa, batin beliau berkecamuk, timbul rasa tanda tanya, apakah yang beliau lakukan? Gerakan apakah ini? Itulah mungkin perasaan yang ada di dalam hati sanubari beliau. Dan tak lama kemudian Bu Harjo pun terbangun. Kemudian Bapak Harjosapuro pun bertanya pada Bu Harjo, Bune, Bu Harjo,
Apa to bapakne ngadi ngareng isuk-isuk wis ndangu aku. Aku arep takon karo kowe Bune. Aku ndek bengi kuwi sujud bengak-bengok banter banget. Nganti rampung wae iki mau, kok ora mbok tulungi ya Bune, apa kowe ora welas karo aku ya Bune. Lho. Bapakne, aku ndek bengi kuwi karo anak-anakmu kuwi turu ya Pakne, ora krungu swara apa-apa ya Pakne. Mosok to Ibune? Tenan Bune, aku ndek bengi kuwi ngalami kedadian kang ngedap-edapi banget. Paribasan ora bisa tinemu nalar. Aku sewengi muput kuwi bengak-bengok karo awakku kuwi didingklokke disujudke. Mosok kowe ora krungu apa-apa. Babar pisan blas Pakne, aku ora krungu apa-apa. Begitulah Bu Harjo ditanyai Bapak Harjo Sapuro, beliau menjawab tidak mendengar apa-apa. Beliau tidur nyenyak bersama anak-anak. Mendengar jawaban dari Bu Harjo, Bapak Harjo Sapuro pun semakin berkecamuk, semakin besar rasa tanda tanya yang ada di dalam hatinya. Untuk menjawab pertanyaan di dalam hatinya, kemudian beliau segera mendatangi rumah teman akrabnya, sahabat karibnya, tepatnya pada pukul 7 pagi tanggal 27 Desember 1952. Beliau bergegas pergi ke rumah sahabatnya, sekaligus teman dekatnya yang bernama Bapak Joyo Jaimun. Sesampainya di rumah Bapak Joyo Jaimun, Bapak Harjo pun bercerita, "Kang Joyo, opo to di Harjo kadingaren temen si Adi kok isuk meruput dolan ana ing gubukku iki di. Ngene lho Kang Joyo, tekaku ana kene kuwi wigati banget yo Kang. Aku tak cerita dungokno ya Kang. Ana kedadian apa to Di? Kok sajake wigati banget? Aku ndek bengi kuwi ngalami kedadian kang elok banget. Paribasan ora bisa tinampa nalar. Wah, kedadian apa kuwi to Di? Belum sempat Bapak Harjo Sapuro menjawab, tiba-tiba badan kedua sahabat karib tadi, yaitu badan Bapak Harjo Sapuro dan Bapak Joyo Jaimun, digerakkan oleh sebuah getaran aneh. Duduk bersila bersedekap menghadap ke timur, sujud menyembah kepada Yang Maha Kuasa, seperti gerakan yang dialami oleh Bapak Harjo Sapuro semalam. Setelah kedua sahabat tadi selesai disujudkan oleh Yang Maha Kuasa, kemudian Bapak Joyo Jaimun merasa aneh, merasa terheran-heran dengan kejadian yang dia alami, dan beliau bertanya kepada Bapak Harjo Sapuro, "Di Harjo, kuwi iki kedadian apa yo Di? Kok dumadaan si Adi rawuh kene, kok Kakang mbujak sujud bareng-bareng, kanthi ucapane yo bareng, kuwi kedadian apa yo Di?" Mula iku Kang Joyo, anane aku teko kene kepengin takon karo si Kakang. Aku iki nemoni kedadian apa ya Kakang? Kok elok banget, aneh banget kaya ngene. Wah Yodi, aku uga ora bisa ngweni jawaban Yodi di Harjo. Coba ngene di Harjo, ayo bebarengan karo aku sesuk sore, ayo do sowan ana ing daleme Bapak
Kemi Hendini. Bapak Kemi Hendini kuwi duweni kelebihan, duweni kaluwean. Mbok menawa Bapak Kemi Hendini bisa ngudari ruwet rerentenging atiku kelawan atimu yo di Harjo. Yo Kakang, ayo yen ngono sesuk don sowan Bapak Kemi Hendini yo Kakang. Kedua sahabat tadi memutuskan untuk sowan ke rumah Bapak Kemi Hendini. Bapak Kemi Hendini sendiri adalah seorang sopir yang mempunyai kemampuan spiritual, mempunyai ilmu kebatinan. Beliau tinggal di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Beliau berdua, Bapak Harjo Sapuro dan Bapak Joyo Jaimun, tiba di rumah Bapak Kemi Hendini. Kebetulan beliau pun sedang berada di rumah. Setelah mengucapkan salam, kemudian Bapak Harjo Sapuro segera menceritakan peristiwa yang dialaminya bersama dengan Bapak Joyo Jaimun. Belum sempat memberikan jawaban tentang pertanyaan yang diutarakan oleh Bapak Harjo Sapuro, tiba-tiba tubuh mereka bertiga, Bapak Kemi Hendini, Bapak Joyo Jaimun, dan Bapak Harjo Sapuro, digerakkan oleh getaran dari Yang Maha Kuasa. Duduk bersila, bersedekap, menghadap ke timur, melakukan sembah sujud kepada Yang Maha Kuasa. Di dalam Bapak Kemi Hendini pun bertanya-tanya, mengapa setelah kedatangan beliau berdua, Bapak Kemi Hendini mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal pikir tersebut. Bahkan secara tiba-tiba Bapak Harjo Sapuro menunjukkan tempat di mana Bapak Kemi Hendini menanamkan tumbal di rumahnya. Tumbal dalam hal ini adalah pada saat kepercayaan zaman dulu, di mana orang-orang zaman dahulu itu sering menimba atau menempa ilmu kebatinan, senang sekali untuk belajar ilmu kesaktian. Beliau sengaja menanamkan tumbal atau syarat sarengat di sekelilingan rumah dengan tujuan untuk dijadikan pagar gaib sebagai tameng gaib yang bisa melindungi dan mengayomi dirinya beserta anggota keluarganya. Karena apa? Pada waktu itu banyak sekali ahli spiritual, ahli supranatural yang sering adu kesaktian, adu kekuatan gaib. Bapak Harjo Sapuro kemudian menunjukkan dan menetralkan tempat-tempat di mana Bapak Kemi Hendini menanamkan tumbal di sekitar rumahnya. Melihat peristiwa itu, Bapak Kemi Hendini pun merasa takjub, merasa terheran-heran akan kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Harjo Sapuro. Di dalam batin kedua orang tadi, ketiga sahabat karib tadi, makin besar pertanyaan yang berkecamuk di dalam diri mereka. Gerakan apakah ini? Peristiwa apakah ini yang mereka alami? Dan untuk mencari jawaban tentang kejadian yang mereka alami, beliau bertiga memutuskan untuk sowan di rumah Bapak Somo Giman
yang berada di Desa Plongko, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bapak Somo Giman sendiri adalah seorang juragan angkot dan juga mempunyai ilmu spiritual atau ilmu supranatural yang pada zamannya itu dianggap mumpuni. Tepatnya pada tanggal 19 Desember 20, mohon maaf, tepatnya pada tanggal 29 Desember beliau sudah sampai di rumah Bapak Somo Giman, tepatnya pukul 5 sore. Dan Bapak Harjosapuro pun mengungkapkan dan menceritakan tentang peristiwa yang beliau alami beserta dua sahabatnya tadi. Di dalam hati Bapak Somo Giman itu tidak percaya dan cenderung mencemooh cerita yang diungkapkan oleh Bapak Harjosapuro. Mungkin di dalam hati beliau berkata, mosok leh derajate Harjosapuro wae tukang cukur kok nampa kewahyon kaya ngono. Aja-aja mung ngarang cerita. Mungkin saja begitu perasaan atau yang ada di dalam hati Bapak Somo Giman. Namun secara tiba-tiba tubuh keempat orang tadi, yaitu Bapak Harjosapuro, Bapak Joyo Jaimun, Bapak Kemi Handini, dan Bapak Somo Giman, digerakkan langsung oleh Yang Maha Kuwasa, didudukan sambil bersila bersedekap menghadap ke timur sambil melakukan sembah sujud seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Harjosapuro. Setelah mereka selesai menjalankan sujud, Bapak Somo Giman pun merasa heran tentang peristiwa yang dialaminya, sekaligus meyakinkan hati beliau bahwa peristiwa yang dialami oleh Bapak Harjosapuro itu memang benar adanya, bukan dikarang atau diada-ada. Kabar tentang peristiwa yang terjadi di Pare tersebut serentak tersiar ke seluruh penjuru kota, khususnya di daerah Kediri, Jawa Timur. Bahkan sampai juga di telinga didengar oleh Bapak Darmo, yaitu seorang sopir, dan Bapak Rekso Kasirin, seorang juragan batik. Kemudian beliau memutuskan mencari di mana Bapak Harjosapuro berada untuk membuktikan kabar gaib yang mereka terima. Setelah bertemu dengan Bapak Harjosapuro, sebelum beliau berdua mengungkapkan maksud dan tujuannya, tiba-tiba tubuh Bapak Darmo dan Bapak Rekso Kasirin digerakkan oleh Yang Maha Kuasa, duduk bersila bersedekap menghadap ke timur, melakukan sembah sujud kepada Yang Maha Kuasa, dan diikuti oleh Bapak Harjosapuro, Bapak Joyo Jaimun, Bapak Kemi Handini, dan Bapak Somo Giman. Mereka berenam bersama-sama melakukan sujud kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian mereka memutuskan untuk pulang, kecuali Bapak Harjosapuro yang merasa takut untuk pulang ke rumah.
Sehingga selama 2 bulan Bapak Harjosapuro tidak pulang ke rumah. Beliau tinggal berkumpul dengan sahabat-sahabatnya satu persatu. Sampai akhirnya pada malam menjelang tanggal 13 Februari 1953 beliau menerima petunjuk dari Yang Maha Kuwasa untuk segera pulang ke rumah, karena akan menerima lagi wahyu dari Allah yang lebih tinggi lagi, yaitu tepatnya pada pukul 10 pagi beliau sudah sampai di rumah beliau, yaitu berada di Desa Pandian, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Beliau kemudian menerima wahyu yang disebut wahyu rajut. Untuk selengkapnya dapat kita simpulkan bahwa sujud atau wahyu sujud yang diterima oleh Bapak Harjosapuro itu memang dituntuni langsung oleh Yang Maha Kuasa dengan dibuktikan adanya saksi sejarah penerimaannya. Dengan saksi-saksi sejarah yaitu yang pertama Bapak Joyo Jaimun, Bapak Kemi Handini, Bapak Somo Giman, Bapak Darmo, dan Bapak Rekso Kasirin. Jadi ada 5 saksi sejarahnya, 6 termasuk Bopo Harjosapuro selaku penerima wahyu dari Allah. Jadi adanya anggapan bahwa Sabto Darmo adalah budaya hasil karya seseorang itu sama sekali tidak benar. Sabta Dharma adalah wahyu dari Allah yang benar-benar dituntuni Allah dan dibuktikan oleh para saksi sejarahnya. Dan untuk lebih lengkapnya tentang peristiwa turunnya wahyu rajut, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tetap setia di channel saya ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga sinar-sinar Yang Maha Kuasa selalu memberi petunjuk, pangayoman, dan kanugrahan kepada kita semua. Pamuji Rahayu Bagas Waras. Matur suwun.